Bapak dan juga Ibu masih di seminar Info Brand Forum di sesi yang kedua dan seminar berikutnya akan disampaikan langsung oleh Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust Inco Indonesia, dan dalam kesempatan pada kali ini beliau akan membawakan tema Post Pandemic Consumer Insight. Langsung saja tanpa perlu berlama-lama boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Tri Raharjo. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Masih semangat ya Bapak Ibu. Oke, berikan aplaus buat kita semua Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, pada siang hari ini saya akan sharing mengenai Digital Consumer Insight Bapak Ibu. Jadi Trust Inco baru-baru ini melakukan survei terhadap konsumen secara digital gitu ya. Kita lihat nanti berbagai data yang muncul Bapak Ibu. Nah, kalau kita bicara mengenai pandemik COVID-19 Bapak Ibu sudah berlangsung hampir 3 tahun ya, per Maret nanti 3 tahun. Tapi yang mengembirakan adalah Bapak Ibu berdasarkan data yang kami catat gitu ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat tren perusahaan terbuka tahun 2020 60% sedikit lebih sedikit itu mengalami keuntungan. Nah tahun 2021 Bapak Ibu 81% perusahaannya sudah untung. Hanya sekitar sekitar 18% lebih yang tidak mengalami keuntungan. Artinya bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia sudah melakukan adaptasi berbagai cara untuk menghadapi tantangan pandemik COVID-19 Bapak Ibu. Nah pandemi tentunya ada dangersnya, ada juga opportunity-nya. Buat perusahaan tentunya melihat bagaimana opportunity yang muncul di tengah tantangan pandemik COVID-19 gitu ya. Nah kalau kita lihat Bapak Ibu, tren digital saat ini tentunya sangat masif, sangat marak gitu ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Bima Laga gitu ya. Pengguna internet di Indonesia sangat tinggi gitu ya. Per Februari 2022 populasi pengguna internet di Indonesia mencapai 73,7% dari total populasi penduduk Indonesia. Artinya mayoritas penduduk Indonesia sudah mengakses internet sebagai salah satu cara untuk mendapatkan informasi mereka. Nah kalau kita lihat apa sih yang mereka akses gitu ya ketika mereka berkunjung berselancar melalui internet. Yang menarik adalah ketika mereka mencari informasi tapi juga mereka mencari brand dari Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka melakukan researching terhadap brand Bapak Ibu atau researching terhadap produk atau jasa yang Bapak Ibu miliki. Nah ini menjadi suatu hal yang menarik. Kenapa? Karena kalau kita hadir brand kita di internet tentunya akan memudahkan konsumen kita untuk mengakses produk dan layanan yang kita miliki. Nah kalau berdasarkan data yang baru saja kita lakukan, melakukan survei terhadap perilaku konsumen terhadap 100 responden orang yang sudah berbelanja secara digital atau secara online, apa sih yang mereka lakukan ketika sebelum memutuskan mereka membeli suatu produk atau jasa Bapak Ibu. Nah jumlah responden ada 100 Bapak Ibu dengan berbagai usia, profesi dan juga rentang pengeluaran gitu ya. Nah dominasi responden adalah 62% perempuan, 32% adalah laki-laki. Dengan berbagai generasi mulai milenial, Gen Z, Gen X, dan baby boomers. Memang mayoritas adalah yang kita responden yang kita survei adalah generasi milenial gitu ya sebesar 67%, Gen Z 19%. Ini 100 pengguna ini sudah melakukan transaksi secara online atau secara digital. Secara profesi sangat beragam Bapak Ibu, mulai karyawan, pengusaha atau mereka memiliki profesi tertentu dan juga berprofesi sebagai mahasiswa atau siswa. Nah secara rentang pengeluaran mereka sangat beragam Bapak Ibu, mulai dari 10 juta ke atas 11%, 5 sampai 10 juta per bulan 27%, 3 sampai 5 juta per bulan sebesar 24% gitu ya. Nah yang menarik Bapak Ibu dari berbagai data yang kita temukan gitu ya Bapak Ibu, ternyata memang ketika mereka berbelanja melalui online apa sih yang mereka lakukan? Nah akses informasi responden sebelum berbelanja secara online ini apa? Ternyata yang berpengaruh
sangat besar adalah sosial media Bapak Ibu, sebesar 78%. Artinya apa? Bahwa sosial media kita Bapak Ibu harus betul-betul dikelola dengan baik. Kenapa? Karena konsumen kita mengakses sosial media kita sebelum mereka mengambil suatu keputusan melakukan pembelian terhadap produk atau jasa yang kita miliki Bapak Ibu. Kenapa? Karena 78% mereka mengakses sosial media kita. Bahkan Bapak Ibu kalau kita lihat tren sekarang tadi juga disampaikan oleh Pak Bima Laga, social commerce akan mengalami pertumbuhan. Kita lihat TikTok Shop sekarang luar biasa penjualannya. Bahkan Bapak Ibu baru-baru ini yang dicermati oleh Kementerian Sosial gitu ya. Orang hanya mandi lumpur saja dapat duit gitu ya. Mandi lumpur saja dapat duit. Nah itu yang dicermati. Jadi memang kalau dulu gitu ya dalam tanda kutip ya orang minta uang itu secara offline, sekarang minta uangnya secara digital gitu, secara online. Nah kenapa? Karena memang konsumen mengakses sosial media karena mereka interaksi setiap hari dengan kawannya, dengan koleganya, dengan relasinya, atau kita engage dengan konsumen kita melalui sosial media. Sehingga sosial media sangat berpengaruh terhadap konsumen ketika sebelum memutuskan untuk melakukan transaksi dan belanja secara online. Yang kedua apa gitu ya, kalau kita lihat di sini mereka melakukan penelusuran melalui mesin pencari Bapak Ibu. Nah tentunya dominasi terhadap produk Bapak Ibu di mesin pencari ini menjadi suatu kunci. Nah bagaimana dominasi brand Bapak Ibu dibanding dengan kompetitor Bapak Ibu juga sangat berpengaruh. Kenapa? Karena konsumen kita memang mencari melalui mesin pencari, baik melalui mesin pencari atau langsung akses searching di marketplace. Ini yang konsumen lakukan gitu ya Bapak Ibu. Nah yang lain, apa yang mereka lakukan? Iklan produk sekarang berseliweran gitu ya. Iklan produk, kalau kita suka terhadap iklan tertentu, kita dihantui kemana-mana gitu ya. Kita akses email muncul gitu ya, akses Facebook muncul, akses Instagram muncul. Nah ini memudahkan, kenapa? Karena ketika kita interest terhadap produk atau jasa tertentu juga akan lebih dimudahkan. Kenapa? Iklan ini sangat berpengaruh. Nah yang lain apa? Rekomendasi pengguna Bapak Ibu, review rating Bapak Ibu. Ini menjadi catatan, kenapa? Karena rekomendasi pengguna itu juga mempengaruhi konsumen dalam mengambil suatu keputusan transaksi. Nah yang menarik ini Bapak Ibu, baru-baru ini 3 tahun belakangan ini KOL gitu ya, influencer sangat marak. Bahkan sekarang mereka sudah spesifikasinya masing-masing. Ada yang jago masak gitu ya, menginfluence produk-produk yang berbasis food and beverage gitu ya. Kadang konten-kontennya receh, tapi view-nya luar biasa. Kenapa? Karena memang konten yang menghibur yang dicari oleh masyarakat Indonesia gitu ya. Sehingga konten-konten seperti ini sangat berpengaruh. Sehingga influencer atau KOL menjadi daya tarik buat konsumen di Indonesia. Nah kalau kita lihat responden yang pernah berbelanja secara online, apakah mereka melakukan transaksinya atau mereka berinteraksi melalui berbagai platform apa saja sih gitu ya. Ternyata masyarakat dari responden yang kita survei gitu ya, ternyata mereka berbelanjanya melalui marketplace Bapak Ibu 87%. Mungkin ini faktor keamanan. Kenapa? Karena kemudahan dan keamanan. Jadi ketika kita berbelanja secara online, kalau 5 tahun lalu kita masih takut-takut, tapi kalau sekarang belanja mudah-mudah saja gitu ya, kita langsung melakukan transaksi. Kenapa? Karena kita percaya gitu ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, sosial media. Nah sosial media ternyata di peringkat kedua Bapak Ibu. Nah ini menarik, jadi ketika mereka melakukan transaksi gitu ya, sosial media sekarang Bapak Ibu kayak tadi TikTok Shop itu menjadi salah satu hal inovasi yang menarik gitu ya. Di tengah persaingan marketplace gitu ya, begitu TikTok Shop masuk karena memang masyarakat suka akses di sana, ya dengan mudah mereka melakukan transaksi gitu ya. Jadi ini mudah. Nah sekarang yang sudah dilakukan oleh Instagram, Facebook, bahkan WA gitu ya, sudah mulai masuk ke sana, social commerce gitu ya. Nah layanan pesan antar mereka juga lakukan gitu ya, layanan transportasi online 40%, website dan aplikasi dari perusahaan. Itu juga mereka lakukan. Sehingga Bapak Ibu, tren ke depan kalau melihat data-data ini tentunya memang masyarakat Indonesia semakin dimudahkan dengan berbagai platform belanja untuk memudahkan kebutuhan mereka gitu ya. Oke, kalau kita lihat Bapak Ibu,
berdasarkan data yang ada, ternyata masyarakat Indonesia, Bapak Ibu, cenderung tidak hanya menggunakan satu marketplace, tapi beberapa marketplace. Nah, rata-rata dua. Yang tertinggi adalah 51% menggunakan dua marketplace. Biasanya warna apa? Warna orange atau hijau gitu ya. Biasanya kecenderungannya itu, baru yang lain-lain. Baru yang lain-lain. Nah, ini penting Bapak Ibu, artinya apa? Sesuai market kita cocoknya di mana? Kenapa? Karena konsumen kita memang mengaksesnya di dua marketplace yang mereka menjadi referensi. Ada juga yang 3 marketplace 25%. Ada juga yang sampai 4 marketplace di 3%, tapi kecil gitu ya. Hanya yang satu loyal 21% dan hanya di satu marketplace. Artinya mereka akan membandingkan sudah pasti antara marketplace satu dengan marketplace yang lain. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, intensitas responden dalam melakukan belanja online berapa kali sih, berapa sering gitu ya. Ternyata antara 5 kali dalam sebulan sebanyak 52%, lebih dari 5 kali sebanyak 25% dan sekali sebulan 23%. Jadi intensitas mereka berbelanja secara online sangat tinggi juga gitu ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, responden juga melakukan komparasi harga enggak? Mereka melakukan komparasi harga Bapak Ibu, 89% mereka melakukan komparasi harga. Sehingga ketika produk sebelum di launching, sebelum dipasarkan, pastikan Bapak Ibu mapping harga kompetitor masing-masing. Bagaimana memenangkan persaingan, salah satunya adalah dari sisi harga. Karena memang konsumen kita pasti membandingkan antara harga yang satu dengan harga yang lain. Selain quality dan benefit yang Bapak Ibu berikan kepada konsumen Bapak Ibu sekalian. Nah, mereka juga menggunakan official store Bapak Ibu sebanyak 51%. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum punya official store, segera bikin. Kenapa? Karena rata-rata konsumen kita berbelanja melalui toko resmi dari perusahaan sebanyak 51%. Beberapa perusahaan sudah ada yang meng-outsource ke distributor mereka, ada juga yang dikelola sendiri, tergantung dari kebijakan masing-masing. Dan juga mereka berbelanja melalui star seller atau seller biasa. Jadi itu yang dilakukan oleh konsumen ketika berbelanja secara digital atau secara online. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, produk yang biasa mereka beli produknya apa saja? Ternyata variannya sangat beragam, mulai dari perlengkapan pribadi gitu ya, mulai dari kecantikan, kesehatan, pakaian dan aksesoris, perlengkapan rumah dan lain sebagainya. Jadi mereka berbelanja secara online dengan berbagai kebutuhan yang mereka inginkan gitu ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu berdasarkan data-data yang lain gitu ya, alasan responden membeli produk ini juga sangat menarik nih Bapak Ibu. Ternyata harga produk menempati 54% gitu ya. Dan juga promo dan diskon itu mereka juga menyatakan itu yang mempengaruhi. Nah, brand 34%. Nah, artinya apa? Tingkat persaingan semakin ketat Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka sangat terpengaruh oleh harga produk dan promo dan diskon. Kalau tadi Pak Bima Laga menyampaikan ketika ada free ongkir gitu ya, penjualannya naik gitu ya. Nah, sehingga sensitivitas terhadap harga dari konsumen juga sangat menentukan apakah produk Bapak Ibu dibeli oleh konsumen atau tidak. Rekomendasi pengguna juga sangat tinggi, artinya review rating terhadap brand Bapak Ibu sangat tinggi. Kalau berdasarkan data Brand Choice Index yang kita lakukan setiap tahun Bapak Ibu, rata-rata di atas 4,5 ratingnya. Jadi kalau rating Bapak Ibu jeblok gitu ya, kemungkinan akan tidak dipilih oleh konsumen Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena memang rata-rata tingkat rating konsumen kita dalam berbelanja secara online sangat tinggi gitu ya. Oke. Nah, lalu kita juga tanyakan Bapak Ibu, seberapa pentingkah brand buat responden gitu ya. Ternyata mereka menyampaikan juga sangat penting dan juga ada juga menyampaikan biasa saja, ada juga menyampaikan penting, ada juga menyampaikan tidak penting gitu ya. Jadi memang kalau ngelihat data-data ini tentunya memang sangat variatif gitu ya. Nah, responden yang merekomendasikan merek tertentu 76% merekomendasikan kepada konsumen yang lain Bapak Ibu. Ada yang bilang tidak merekomendasikan, ada yang bilang ya dan tidak atau mungkin gitu ya sebesar 23%. Nah, kalau ngelihat data-data ini tentunya buat setiap kategori bisnis tentunya kita perlu perdalam atau pertajam bagaimana consumer behavior yang terjadi. Nah, berdasarkan data tersebut Bapak Ibu, kami juga setiap tahun melakukan
riset terhadap produk-produk yang paling laku gitu ya di marketplace Bapak Ibu. Jadi kami setiap tahun melakukan riset terhadap lebih dari 500 kategori produk dan jasa Bapak Ibu. Ini adalah top 10 gitu ya, kategori produk yang banyak dibeli melalui official store gitu ya. Nah pertama adalah kategori body lotion tahun 2021 total transaksinya mencapai 2.034.069. Total reviewnya mencapai 1 juta dengan average ratingnya mencapai 4,89 Bapak Ibu. Kedua shampoo, lip balm, kerudung. Nah tadi juga disinggung tuh sama Pak Bima Laga. Kerudung Bapak Ibu, ternyata kerudung menempati total transaksi di peringkat keempat di tahun 2021 gitu ya. Sebesar 1 juta lebih gitu ya. Pulpen gitu ya, sabun mandi, facial wash, pasta gigi, celana dalam wanita, sampai pengharum ruangan. Ini adalah top 10 penjualan berdasarkan data-data penjualan yang ada. Tahun 2022 mengalami pergeseran sedikit gitu ya. Body lotion masih menempati peringkat pertama, kedua hand wash, shampoo, lip cream, sampai ada juga kerudung turun 1 gitu ya. Turun 1 peringkat, lalu facial wash hingga sabun mandi cair. Nah ini adalah produk-produk di 2 marketplace teratas Bapak Ibu yang secara tingkat pembelian paling tinggi dibeli oleh konsumen di Indonesia. Sehingga kalau kita ingin masuk ke suatu produk tertentu untuk bersaing, kita harus melakukan mapping kompetisi, berapa transaksi, review dan ratingnya, berapa yang dicari oleh konsumen secara digital, gitu kita perlu lihat gitu ya, supaya implementasi dari strategi yang kita lakukan lebih tepat sasaran. Nah kalau berdasarkan data yang paling cari di internet, jadi memang ada perbedaan Bapak Ibu, ada perbedaan. Jadi ada yang dicari biasanya ketika kemudahan mereka mencari, terus mereka datang ke toko offline, itu juga berbeda gitu. Jadi kenapa? Karena konsumen Indonesia itu sebelum transaksi secara offline, mereka juga melakukan penelusuran secara digital gitu ya, secara digital. Nah ini beberapa kategori Bapak Ibu, dari mulai situs jual beli online itu mendapatkan pencarian per tahun mencapai 13,3 juta, jasa kurir 3,1 nih, bisnisnya Bu Reni nih. Pencariannya besar nih Bu Reni. Nah 3,1 juta, nah kita bisa ambil market berapa secara online atau secara digital. Nah kalau kita bisa kuasai permintaan dari konsumen secara digital, ini saya kira sangat baik. Multi platform televisi kabel itu peringkat ketiga, baru aplikasi booking penginapan dan hotel sehingga department store. Nah sementara di tahun 2022 mulai dari situs jual beli online ini memang pencariannya sangat tinggi, 11,2 juta pencarian, marketplace mencapai 11,065.400 pencarian gitu ya. Ini berdasarkan data-data brand yang kita berhasil kumpulkan, rata-rata satu brand mencarinya berapa gitu. Jadi kita kumpulkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena hampir 5.000 lebih Bapak Ibu Trust & Co melakukan riset sepanjang tahun gitu ya. Sehingga dari data-data tersebut kita kompilasi setiap tahunnya. Ini adalah hasil kompilasinya. Oke. Kalau kita lihat Bapak Ibu untuk kategori produk dengan pemberitaan terbanyak ini berbeda lagi. Jadi memang brand-brand di Indonesia sangat memanfaatkan komunikasi digital dengan berbagai media. Indonesia sekarang kalau tidak salah data media di Indonesia lebih dari 40.000 Bapak Ibu. Nah ini juga dimanfaatkan oleh corporate dan brand di Indonesia untuk melakukan komunikasi mereka kepada konsumen mereka. Memang kategori yang paling tinggi melakukan komunikasi secara pemberitaan adalah di kategori mobil, motor, dan smartphone. Ini yang paling tinggi. Begitu juga di tahun 2022 tidak mengalami perubahan. Keempat adalah bank konvensional dan online transportation. Sehingga buat Bapak Ibu dalam membangun reputasi, membangun awareness buat Bapak Ibu, brand Bapak Ibu, salah satu channel adalah melalui berbagai media. Kenapa? Trustednya tinggi. Jadi kalau orang sudah diliput oleh berbagai media nasional, tentunya tingkat kepercayaan konsumennya juga akan lebih tinggi. Bahkan ada satu marketplace gitu ya mewajibkan untuk wajib diliput oleh media massa nasional baru boleh masuk ke marketplace. Kenapa? Supaya memudahkan konsumen percaya. Nah ini salah satu syarat yang dilakukan. Oke. Lalu, nah ini slide terakhir Bapak Ibu, lalu bagaimana strateginya gitu ya, lalu bagaimana strateginya. Tentunya digital marketing menjadi suatu hal yang utama gitu ya,
dan juga sebagai nilai lebih bersaing dibanding dengan kompetitor Bapak Ibu sekalian. Satu, pastikan Bapak Ibu mendominasi di mesin pencari, karena satu alasan dari konsumen mencari produk atau jasa adalah mereka melalui mesin pencari. Nah, ketika kita mendominasi produk atau jasa kita di mesin pencari dengan berbagai keyword terhadap produk atau jasa kita, kemungkinan besar produk Bapak Ibu akan lebih berpotensi untuk dipilih oleh konsumen. Yang kedua adalah sosial media. Nah, kenapa tadi? Alasan yang tertinggi ketika mereka sebelum memutuskan melakukan transaksi online adalah mereka mengakses sosial media Bapak Ibu sekalian. Sehingga berbagai sosial media itu perlu dikelola dengan baik, dikomunikasikan dengan baik supaya pesannya sampai dan goals dari Bapak Ibu sekalian untuk digital marketingnya akan dirasakan. Selain itu juga tentunya ada engagement gitu ya. Sekarang banyak sekali creativity. Bahkan kalau tadi Pak Bima Laga sampaikan ada konten-konten yang berbasis live ya. Orang lebih suka sekarang. Ada satu toko katanya gitu ya, live sepanjang beberapa hari tadi disampaikan. Nah itu sebagai suatu creativity baru gitu ya. Dan tentunya connecting terhadap berbagai marketplace ini sangat penting gitu ya. Itu juga dilakukan dan juga build the website yang memang dibutuhkan sesuai dengan zamannya. Jadi memang itu yang menjadi kunci poin. Nah, ketika kita melakukan berbagai channel penjualan melalui berbagai strategi melalui digital marketing ini tentunya akan sangat berpengaruh juga terhadap digital omset dari Bapak Ibu sekalian, juga berpengaruh secara offline. Kenapa? Karena sekarang orang dengan mudahnya mengakses melalui internet gitu ya. Nah, terakhir Bapak Ibu, terakhir tentunya kita harus bangun sebuah strategi bagaimana kita membangun awareness dari brand kita, dari produk kita secara baik melalui digital, supaya apa? Supaya tingkat potensi transaksi dari bisnis Bapak Ibu akan semakin baik gitu ya. Berapa sih tingkat closing rate-nya? Biasanya kisaran 1-2%-an gitu. Jadi itu yang kita perlu kalkulasi secara bijak supaya antara membangun image, membangun awareness sampai tingkat closing atau tingkat deal untuk melakukan transaksi di bisnis Bapak Ibu bisa terkalkulasi secara baik gitu ya. Nah terakhir saya akan baca quotes dari Bill Gates gitu ya. If your business is not on the internet, then your business will be out of business. Thank you. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Cukup ya. Mudah-mudahan dapat memberikan inspirasi. Terima kasih, sukses selalu untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak. Berkenan untuk tetap berada di atas panggung. Kembali kami persilakan kepada Ibu Susi untuk dapat memberikan plakat kepada Bapak Tri Raharjo. Selfie-nya kayaknya harus deh Pak, harus wajib ya Pak ya. Silakan Ibu. Boleh mungkin untuk diambilkan kameranya boleh Bu? Boleh? Mas Agus boleh minta tolong ambilkan handphone Ibu? Karena sekarang agenda wajibnya adalah foto dari belakang dulu, silakan. Baik, lagi terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Tri Raharjo selaku CEO TransEnco Indonesia. Yang dalam kesempatan tadi Bapak membawakan dengan tema Post Pandemic Consumer Insight. Baik, boleh saya akan menghitung dimulai. Dari 3, 2, 1. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan juga Ibu. Terima kasih banyak Bapak Tri, Ibu. Kami persilakan untuk dapat duduk kembali.